Kalau wanita itu kalau malam, ini yang diingat-ingat adalah apa yang terjadi hari ini dan apa yang mereka pikirkan tentang masa depan nanti. Halo Sensikers, kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya membahas ini untuk kita belajar dari kasus apapun yang terjadi. Jadi stop kita membuli, berkomentar dengan nada yang negatif. Karena kalau kita mengomentari orang dan menghina mereka kembali atau balik, itu sama seperti kita melakukan apa yang mereka lakukan. Sehingga hati-hati, semoga Anda semua, kita semua dihindarkan dari satu kekhilafan untuk melakukan sesuatu yang malah kita benci, itu tadi kita membuli orang lain yang membuli orang lain juga. Nah, nggak usah lama-lama. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah kita berhenti menyebut sebutan TKW atau TKI, BMI. Terakhir saya memang tahun 2013-14 sempat ke Hong Kong, itu sebutannya BMI, Buruh Migran Indonesia. Tapi akhirnya ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 dirubah menjadi PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Nah, mengapa? Karena menurut ini saya catat di sini Asadi Saini dalam buku Hukum Kerja, hubung ketenagakerjaan bidang hubungan kerja, ini mengatakan bahwa istilah buruh itu berkonotasi pekerjaan kasar yang lebih menggunakan tenaga otot daripada otak dalam bekerja. Misalkan buruh tani, kuli bangunan, tukang kayu, tukang batu, dan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Oke, kembali lagi, yang saya katakan juga tidak berkonotasi negatif, tapi konotasinya jadi beda. Orang-orang yang saya lihat ini, saya pernah ke Hong Kong, saya pernah ke Victoria Park di hari Minggu. Saya lihat ini orang-orang yang seperti orang-orang di kampung saya di Tulungagung, orang-orang yang saya jumpai di Jakarta. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang bekerjanya bukan menggunakan otot ini tadi. Ini adalah orang-orang yang bekerja. Ini luar biasa, mereka ini bisa berbahasa lokal, mereka juga memiliki skill yang bermacam-macam. Dan bahkan kalau misalkan ada yang mengurus orang tua, karena yang saya tahu orang-orang tua di Hong Kong sana ini tadi itu kebanyakan memang akhirnya tidak terurus oleh keluarga mereka yang harus membanting tulang bekerja untuk kehidupan yang keras di sana. Saya pikir soft skill yang mereka miliki ini soft skill yang luar biasa, yang mereka akhirnya setelah mereka beradaptasi sekian tahun bahkan puluhan tahun, akhirnya mereka mampu melakukan hal luar biasa yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. Kita harus tahu bahwa mereka semua ini orang-orang yang sama seperti orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan lebih kalau menurut saya, karena gaji 45 juta itu gaji lebih daripada seorang manajer bank, mungkin direkturnya kali ya. Dan kita lihat bahwa kita harus menyebut atau memfrasekan ini dengan tepat, karena orang-orang itu jelas bukan buruh. Mereka ini adalah orang-orang dengan skill set yang mereka pelajari, dan akhirnya mereka ini menjadi seorang pekerja yang sama dengan ekspatriat yang lain. Dan sebutannya pun akhirnya menjadi itu, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 ini tadi, bahwa mereka ini sama seperti ekspatriat, sama seperti yang sekolah S1, S2 terus kemudian dikirim ke luar negeri, karena mereka akhirnya mereka mendapatkan nafkah di luar wilayah Indonesia. Dan kalau saya pikir di sini, kembali lagi di sini kita melihat bahwa jangan kita a priori, karena kita melihat bahwa mereka di sana ini memang asisten rumah tangga, tetapi pekerjaannya ini tadi membawa sebuah perubahan. Dan seperti saya pernah bahas di konten yang lain, mereka ini adalah pemutus rantai nasib yang pernah ada, dan mereka ini adalah pahlawan devisa. Yang kemudian saya ingin katakan di sini adalah, ini karena kebetulan aja si Kartika Damayanti ini adalah seorang PMI. Tetapi kita harus tahu, kita tidak boleh terasosiasi terhadap satu profesi tertentu. Karena dalam profesi apapun itu ada yang negatif dan ada yang positif. Kita menyebutnya ini sebagai oknum. Mau orang yang mengaku sebagai ustadz atau pemuka agama sekalipun, itu ada juga oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apapun yang kita akan katakan, kita sebaiknya juga melepaskan identitas mereka, kita tempatkan mereka kepada perbuatannya. Dan kalau ini terjadi, maka ini adalah tanggung jawab dia perorangan, dan tidak terus kemudian akan mengakibatkan orang-orang yang berprofesi serupa akan mendapatkan satu resiko pula. Dan salut juga untuk orang-orang yang masih bisa menahan rindu untuk bekerja di sana. Tetapi ini adalah satu faktor utama yang saya pikir membuat Kartika Damayanti ini tadi kangen mungkin, terus dia ingin melampiaskan kekangenannya tapi nggak bisa, terus akhirnya dia jadi stres, terus akhirnya dia melakukan hal ini tadi. Dan yang lain ini juga adalah sebuah analisa dari banyaknya orang-orang yang bertanya kepada saya, karena permasalahan rumah tangga dan anak mereka ini terus kemudian menjadi sebuah masalah besar. Betul banget, mereka ini baru bisa pegang ponsel setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaan mereka. Artinya itu mulai mungkin sekitar jam 7 atau
mungkin 8, 9, atau bahkan banyak juga yang baru bisa memegang ponsel di atas jam 10 malam. Artinya apa? Dengan zona waktu yang hampir sama dengan Indonesia, ini bedanya cuma 2 jam, akhirnya mereka ini waktu menelpon, orang-orang di Indonesia juga lagi capek. Nah, dan biasanya kalau kalian semua yang sudah menikah dan terus kemudian menikah bareng sama keluarga kalian, ini pasti akan tahu kalau wanita itu kalau malam ini yang diingat-ingat adalah apa yang terjadi hari ini dan apa yang mereka pikirkan tentang masa depan nanti. Dan saat itu mereka ingat, mereka akan nelpon keluarga, dan saat di rumah ketemunya juga sama suami, sama anak yang sudah capek. Hubungannya ini jadi kurang baik karena pembicaraannya akan tentang hal-hal yang akhirnya nggak ketemu. Nah, ini adalah sebuah hal yang saya analisa, dan inilah yang membuat akhirnya tingkat perceraian tinggi, membuat pertengkaran ini terjadi. Suami terus kemudian mohon maaf akhirnya melakukan perselingkuhan atau hal-hal yang lainnya, atau anak yang terus kemudian komunikasinya ini nggak nurut sama orang tuanya, padahal mereka bilang kalau Mas, uang sudah nggak kurang-kurang, saya selalu kirimkan apa yang mereka mau, saya belikan barang-barang yang mahal, saya kirim ke Indonesia dari sini. Tapi itu tadi, kalau menurut saya adalah bagaimana emosi ini tadi terjadi, dan saat mereka lelah, mereka menelpon, dan mereka melampiaskan semua, tetapi yang di rumah pun dalam keadaan lelah, dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kartu ini. Dan hal yang lain yang juga saya lihat di sini, ini adalah tentang internet bubble filter. Bagaimana kita akhirnya hanya ingin mendengarkan dan mengkonsumsi konten-konten yang kita sukai saja, sesuatu yang cocok sama emosi kita. Kalau nggak cocok, otomatis kita akan tinggalkan. Dan ini diperparah dengan TikTok Reel, di mana gambar-gambar video itu lewat dan kita diminta untuk memberikan apresiasi kita berupa dilewati saja atau diberikan love. Kadang pun kita nge-love sesuatu yang kita nggak sadar apa yang kita sukai, tapi entah kenapa itu kita sukai. Nah, ini akan lebih berbahaya jika ternyata hal tersebut terus kemudian kita bagikan sebelum kita mencek informasinya apakah benar atau tidak. Dan jika ini sudah dilakukan berulang kali hingga lebih dari puluhan kali, kita akan hidup dalam sebuah gelembung yang percaya sekali bahwa apa yang kita lihat itu adalah benar. Dan ini adalah satu kesalahan yang paling fatal saat kita membagikan sesuatu, men-sharing sebelum mensaring hal itu tadi. Dan kalau memang itu terjadi, saya pikir sih ini juga diperparah dengan bagaimana saat kita di sosial media, kita bisa menjadi anonymous atau menjadi orang yang lain. Kita mengira bahwa identitas kita akan tersembunyikan dengan menulis misalkan gundik apa, atau misalkan menjadi sesuatu yang lain, atau bahkan kita menyaruh kepada orang lain dengan identitas yang fiktif. Nah, ini membuat hal seperti ini akan semakin parah lagi. Dan you know what? Ada sesuatu yang lebih lagi adalah saat kita terus kemudian mendapatkan reward system dari media sosial. Saat kita melakukan sesuatu, orang-orang yang setuju dan menyukai hal yang sama akan berkumpul di sekeliling kita, dan saat kita menjadi pemimpin di situ, maka kita akan mendapatkan like dan dukungan. Jadi kalau menurut saya, dia berani melakukan ini tadi pasti karena dukungan orang-orang di sekitarnya. Maksud saya, maaf ya, bukan keluarga dan sebagainya, tapi orang-orang yang sama-sama membenci, yang terus kemudian mereka berkumpul, mereka itu ngobrol, akhirnya apa yang mereka pikirkan ini semakin menjadi-jadi. Dan hati-hati jika kalian berpikir seperti itu. Maka daripada itu saya undang untuk apapun pemikiran kalian. Kalau ternyata cuman ya mengomentari artis ya silahkan ya untuk ngobrol. Tapi kalau ternyata misalkan ada ketakutan, jangan-jangan suami nanti selingkuh, jangan-jangan ini apa dan sebagainya. Nah, yuk kita ngobrol, saya akan bukakan kartunya, dan dari situ sebenarnya akan kita tahu tanpa kita akan hanyut dalam internet bubble filter itu tadi. Kita harus meminta pendapat orang lain. Jika ternyata tidak ke orang-orang di sekitar kita, tanyalah atau carilah informasi di tempat yang berbeda. Dan yang harus kita lihat lagi di sini adalah ternyata kita tidak sepenuhnya anonimus. Kita masih tetap akan bisa dilacak. Orang-orang akan tetap bisa tahu karena kita hidup dalam sebuah lingkungan sosial. Maka daripada itu, hati-hati. Apapun yang kita katakan akan stays forever in internet. Sehingga apapun yang kalian katakan akan menjadi judgment kepada apapun yang ada di diri kita. Dan ini adalah satu hal yang harus kita ketahui. Tidak ada satu orang pun yang akan terlindungi dengan anonymity itu tadi. Kita akan bisa dikejar dan kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita tulis dan kita katakan di internet. Dan hati-hati karena kita tidak tinggal sendiri. Kalaupun ternyata kita akan terbebas karena mungkin ya, KD ini ada di Singapura dan sebagainya, akhirnya yang kena getahnya ini adalah keluarga. Kita tidak ingin orang kita sayangi, yang jauh dari kita, yang kita kerja keras untuk mengirim uang kepada mereka ini, terus kemudian harus menanggung beban akibat yang negatif dari apa yang kita perbuat. Tapi satu hal lagi yang di sini yang harus dan ingin saya katakan adalah kita ingat kata dari almarhum Ali bin Abi Thalib di sini. Beliau adalah seorang khalifah
ini khalifah keempat pada tahun 656 kalau tidak salah, dan termasuk sahabat Rasul di sini mengatakan satu hal yang akan menjadi penutup video saya. Janganlah kita membuat keputusan saat kita sedang marah, dan janganlah kita berjanji saat kita sedang bersenang hati. Nah, ini artinya apa? Apapun yang kalian tulis, baca lagi, baca lagi, baca lagi sebelum kalian klik send atau submit. Karena ingat, apapun yang kalian akan katakan, ucapkan, dan lakukan akan ada di internet selamanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.